Saya sangat mengutuk agresi yang dilakukan oleh Israel kepada negara Palestina. Ya, sampai kiamat, sikap saya jelas, Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, sepanjang segala kekerasan masih dilakukan kepada negara Palestina. Nah, ya ini akhirnya Palestina tidak bisa merdeka. Tapi yang mau digelar di Indonesia itu kan hanya sepak bola, itu pun cuma usia 20. Saya kutipkan kalimat Ananda Hoki Caraka. Berjuang untuk kemerdekaan negara lain, tapi kalian semua menghancurkan mimpi anak-anak bangsa ini. Wah, ini ternyata. Halo, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang gitu. Salam sejahtera, tetap di Ngompol, salam ngompol. Dari Om Begawan. Ini ada kabar yang sangat membuat penggemar sepak bola gaduh. Wah, Piala Dunia usia 20 kelihatannya agak terganggu nih. Nah, dari kegaduhan soal penyelenggaraan Piala Dunia usia 20, kita belum mendengar nih komentar dari bakal capres dari Koalisi Perubahan ini. Sekali lagi masalahnya Pak Anies ini. Ribut Pak Anies, kok tidak ada suaranya ya? Oh, kasihan loh itu loh, para pendukung jenengan sudah turun demo itu. Oh, malah pakai ancam-ancam mau geruduk bandara segala itu. Kalau kesebelasan Israel usia 20 mau datang ke Indonesia. Nah, maksud Anda yang didukung cuma diem aja, Pak. Ya jangan pura-pura sibuk lah. Itu kancani. Komentar jenengan seperti apa? Nah, soal rencana kedatangan timnas sepak bola Israel ini ideologis loh. Wah, ini sangat sekali ini lah. Kan biasanya kalau ada isu seksi, yang seksi gitu, apalagi menyangkut hal ideologis dan prinsip begini ini, wah ini mantan gubernur DKI ini cak-cak dados gitu, buat-buat gerak cepat ini biasanya seperti itu loh. Nah, tumben ini kok membiarkan isu seksi begini lewat begitu saja, apa tidak rugi itu tidak ngomentarin. Nah, mumpung ini bulan Ramadan Pak, dan pendukung Pak Anies 100% pasti pengen memerangi mereka. Memerangi dalam arti menolak mereka gitu. Saya juga tidak suka dengan Israel. Iya, secara nalar itu ya nggak suka karena ya menjajah Palestina itu. Zionis gitu loh. Nah, kebijakan pemerintah Israel tentang agresi terhadap Palestina yang jelas-jelas ya saya tidak suka, itu saya kutuk juga loh. Nah, tapi soal timnas Israel ya nanti saya jelaskan kenapa sampai ditolak oleh beberapa tokoh di Indonesia ya. Kita coba buka. Mengapa Pak Anies tidak bersuara sama sekali mengenai penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia? Ya, utamanya dengan keikutsertaan timnas Israel ini. Padahal Indonesia ini kan pendukung bolanya sudah kayak kader partai. Wow, militan sekali ini. Apalagi pendukung kesebelasan di setiap daerah, militan sekali itulah. Bisa jadi ada 3 faktor yang membuat Pak Anies membisu ini. Tidak seperti PKS yang juga berani bersuara menolak kehadiran timnas Israel ini. Ya, pertama Pak Anies sedang menimbang sikap pemerintah. Nah, ini menurut Om Begawan ini kelihatannya nimbang-nimbang nih Pak Anies. Nah, kan sementara yang menolak kebanyakan ormas-ormas dan 2 gubernur. Dari pemerintah yang sudah bersuara ya Menko Polhukam Pak Mahfud gitu. Intinya pemerintah Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ini alasannya itu. Kaitannya dengan Pak Anies apa ini kira-kira? Apa dia takut kalau menolak kehadiran timnas Israel tiba-tiba pemerintah menemukan jalan keluar atas kebutuhan ini? Wah, malah berkurang nanti pendukungnya itu. Tiwas nolak jebul bal-balane sido mlaku. Bisa berjalan ya. Akhirnya kan malu sendiri. Nah, apa gak nanti malu sendiri loh. Gak kemaluan. Ya gitu, malu kalau sampai pemerintah ya. So, akhirnya
berjalanlah gitu. Nah, di pikiran Pak Anies mungkin ini Pak Jokowi itu sedang menunggu dirinya berkomentar. Bisa jadi begitu ini menurut Om Begawan ini. Makanya lebih baik diam saja, tidak ikut-ikutan bicara negeri Zionis ini. Ya, prediksi kedua menurut Om Begawan lagi ini. Kenapa bakal capres koalisi perubahan ini belum bersikap? Ada rasa trauma soal urusan sepak bola. Ingat ini. Dulu waktu meresmikan JIS, dia kan bilang kalau JIS bisa jadi markas Persija. Ternyata standarnya itu prasarana pendukungnya tidak memadai, tidak standar, jadi tidak bisa dipakai. Itu membuat posisi gubernur tidak disukai Jackmania waktu itu. Supporter militannya Persija yang pakai oranye itu, kaosnya oranye itu. Nah, makanya urusan sepak bola ini hati-hati. Pak Anies itu hati-hati nih. Termasuk diseret-seret ke politik. Kalau tidak paham malah merugikan, sehingga Pak Anies tidak terburu bersikap. Wah, ini menurut Om Begawan dari ngenteni sih alon-alon, nanti kalau ada peluang ya nanti berkomentar. Nah, dan faktor ketiga, yakni sudah ada sikap penolakan dari Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, bakal capres yang mendapatkan elektabilitas paling tinggi dari berbagai survei. Nah, makin bingung lagi nih dengan pernyataan Pak Ganjar yang juga menolak kehadiran timnas Israel. Ya dengan beberapa alasan lah. Apa nanti kalau Pak Anies ikut ya dikira ikut-ikutan Pak Ganjar. Nah, kan dia tidak mau dituduh cuma mengekor buntuti Pak Ganjar masalah komentar menolak timnas Israel. Nah, tiga faktor tadi yang membuat sikap Pak Anies memilih tak berkomentar sama sekali, menurut Om Begawan ini. Daripada merugikan diri sendiri, di sisi lain urusan koalisi dan bakal capres masih belum tuntas. Oh, belum tuntas 100%. Masih bingung karepe dhewe lho. Urusannya koalisi perubahan aja masih ribet, masa mau ngurusi urusan soal Israel ya mungkin ora digagas itu. Nah, melihat perkembangan yang ada, kesimpulannya Piala Dunia usia 20 yang rencananya digelar tanggal 20 Mei hingga 11 Juni di Indonesia hampir dipastikan batal. Ya, ora sida gitu loh. Sing ora sida itu panggonane mungkin akan dipindah ke negara lain. Nah, ini kan rugi sebenarnya. Dan pemindahan itu tidak hanya membuat timnas Indonesia tidak bisa tampil di ajang sepak bola paling bergengsi karena ini Piala Dunia, tetapi siap-siap juga mendapatkan sanksi dari FIFA, ya, Federasi Sepak Bola Dunianya. Nah, kenapa prediksi World Cup Under 20 pindah tempat? Ya, tanda-tandanya kelihatannya kok. Ini sangat kelihatan, nampak itu. Kalau kita mau jeli, sekarang gini, rencana drawing atau undian yang direncanakan digelar di Bali, rencananya kan digelar di Bali itu tanggal 31 Maret itu mau dibatalkan. Itu dibatalkan karena ditolak oleh gubernurnya itu. Nah, itu FIFA baru mau mengundi tim yang bertanding itu. Baru mau mengundi loh itu. Masuk grup mana nanti, ini masuk kemana, berarti tandingnya di kota mana itu baru diundi itu. Nah, soalnya ada 5 tempat penyelenggaraan sepak bola Piala Dunia usia 20 ini. Ada di kota Palembang, Surabaya, Bali, Solo, dan Jakarta. Nah, itu ada 5 kota yang mau dipakai itu. Nah, undian itu kan bukan pertandingan. Cuma dihadiri perwakilan negara yang lolos ke Piala Dunia usia 20. Ya kalau pengundian saja dibatalkan ya wes. Ya wes, ora sida ning bal-balan Piala Dunia nang Indonesia ini. Padahal kesempatan bagus ini. Nah, ngono wae lah. Bagi FIFA, ini urusan bola namun juga menyangkut keselamatan pemain yang bertanding. Oh ya pasti. Bagaimana FIFA tidak mas-mas lah, tragedi Kanjuruhan saja korban jiwanya 100 orang lebih meninggal dunia dengan pertandingan yang berjalan biasa waktu itu. Tidak ada kecurangan, wasit juga adil, berjalan apa adanya, ada kerusuhan, akhirnya banyak korban. Nah, FIFA dan negara peserta jelas mikir kalau gitu. Kalau di Liga Indonesia yang selama pertandingan saja tidak ada masalah, bisa timbul korban meninggal ratusan orang, apalagi ini menyangkut ideologi. Bisa dan menentang Israel ini, apa nggak khawatir tuh mereka? Oh ya pasti khawatir. Nanti ada kaum-kaum intoleran yang tidak suka dengan Israel melakukan upaya apa kerusuhan, repot lah kita. Lah kan saat tragedi Kanjuruhan yang mematik itu kan ketidakpuasan supporter Aremania pada tim mereka sendiri. Nah,
Tidak ada urusan dengan lawan atau wasit tuh. Oh, kalau supporternya sama pemainnya sendiri yang puas gitu lah. Tidak hanya undian saja yang batal. Nah, ini sudah muncul nih negara-negara seperti Argentina, Peru, dan Qatar yang siap menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah. Loh, padahal kita tahu Qatar itu juga negara muslim, sama dengan Indonesia. Mereka tidak persoalkan ada Israel sebagai salah satu tim yang berlaga. Nah, secara pribadi nih, Pegawan ini, monggo lah yang mau menolak karena alasan ideologis, itu hak. Dan membuat FIFA bakal membatalkan Piala Dunia di Indonesia. Nah, saya beritahu, tahun 2015 ketika ada kejuaraan dunia di Indonesia, Misha Zimmerman, atlet bulu tangkis Israel, ikut bertanding di Jakarta loh. Ya nggak ada masalah. Lalu itu September tahun 2002 ada kejuaraan panjat tebing kalau nggak salah. Itu diikuti oleh 2 atlet dari Israel, juga dikategorikan putra, itu bernama Yuval Zemla dan Noah Ziran, itu di kategori putri. Ada 2 atlet itu yang ikut panjat tebing itu. Orang masalah juga. Nah, yang bulan lalu kejuaraan balap sepeda di Velodrome Rawamangun, mereka juga mengirim Mikhail Yokavlet dan Rotentene. Nah, tidak ada tuh ribut-ribut menolak mereka. Apa bedanya gitu loh? Atau karena ini yang datang bisa sampai 50 orang. Wah, dianggap mewakili warga Israel dan kejuaraan dunia, mungkin begitulah. Anggap saja pemain 23 orang, ofisialnya 10, tim pelatih 6, dan sisanya ada juru masak, ada tim medis dan sebagainya, tukang pijat, ya wartawan dan lainnya. Nah, makanya ditolak begitu sama beberapa ormas itu. Nah, Indonesia sebagai negara dan bangsa akan rugi dengan pembatalan Piala Dunia usia 20 ini. Bukan soal nama baik atau anggaran negara yang sudah keluar untuk persiapan. Atau rugi potensi kunjungan wisata dan potensi belanja supporter pendukung mereka juga. Ya tolonglah, tolong, sekali lagi tolong. Pikirkan anak-anak muda pemain sepak bola kita. Loh ini loh, baik yang ada di tim U20 maupun usia di bawahnya. Mimpi mereka tampil di ajang bergengsi, membuat sejarah bertanding dengan negara-negara besar sepak bola harus dikubur dalam-dalam. Nah, silahkan, pertahankan harga diri bangsa menolak Israel, lupakan mereka, toh mereka masih anak-anak begitu. Karena maunya begitu, ben wae. Orang masih cilik-cilik, urung ngerti masalah ideologis. Mungkin maksudnya begitulah. Tentang timnas Israel U20 ini bisa diibaratkan ada bapak bernama A ini, misalnya ini perumpamaan aja. Nah, suka membuli dan menganiaya B, dan bapak C tidak setuju apa yang dilakukan oleh bapak A. Nah, saat bapak C mengadakan perlombaan, anak bapak A ini ikut bertanding. Apakah gara-gara ulah bapaknya lantas kita pilih membatalkan pertandingan dibanding menyikapi dengan bijak? Kan harusnya nggak begitu. Nah, secara pribadi saya sangat mengutuk agresi yang dilakukan oleh Israel kepada negara Palestina. Ya, sampai kiamat, sikap saya jelas, Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, sepanjang segala kekerasan masih dilakukan kepada negara Palestina. Nah, ya ini akhirnya Palestina tidak bisa merdeka. Tapi yang mau digelar di Indonesia itu kan hanya sepak bola, itu pun cuma usia 20. Harusnya kan tidak kemana-mana, urusan ideologis harusnya tidak disangkut pautnya. Nah, sebagai penutup, saya kutipkan kalimat Ananda Hoki Caraka, salah satu punggawa timnas U20 kita. Ya, ini saya agak ternyuh tuh dengan omongannya punggawa kita ini yang akan membuat negara kita bisa terlihat olahraga sepak bolanya ini. Dia bilang begini nih, berjuang untuk kemerdekaan negara lain, tapi kalian semua menghancurkan mimpi anak-anak bangsa ini. Wah, ini ternyuh nih. Ya, mari kita renungkan bersama-sama sembari menikmati buka puasa. Salam Begawan, sampai jumpa ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan.